Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi teman-teman penegak SMK PGRI 2 Sidoarjo. Bertemu lagi dengan saya, Kaudin, di pertemuan ketiga latihan mingguan Pramuka Wajib kelas 10 semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Baik, sebelum masuk ke materi pertemuan 3 yang akan saya sampaikan, di sini saya akan sedikit mengevaluasi atau membahas tugas yang saya berikan pada pertemuan kedua kemarin. Walaupun hanya kurang lebih 4 sangga saja yang mengumpulkan dari 20 lebih sangga yang ada. Jadi saya harapkan sangga-sangga yang belum mengumpulkan segera untuk menyusul mengumpulkan. Baik, kemarin saya berikan tugas mengenai Pramuka Garuda. Secara aturan Pramuka Garuda diatur melalui keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Jadi nanti bisa teman-teman cari bagaimana isi dari surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Baik, ini salah satu sebagian isi dari keputusan Kuartir Nasional ya. Yang pertama, kemarin Kaudin berikan tugas apa itu Pramuka Penegak Garuda. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Pramuka Garuda adalah seorang anggota muda Gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan. Nah, kemarin Kaudin khususkan untuk membahas mengenai Pramuka Garuda golongan penegak. Nah, Pramuka Penegak Garuda adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan pramuka penegak. Itu tadi pengertian dari Pramuka Penegak Garuda. Nah, yang sangat banyak sekali terjadi kesalahan yang teman-teman kumpulkan. Teman-teman kumpulkan itu mengerjakan sepertinya asal-asalan. Jadi saya mohon untuk tugas-tugas berikutnya dikerjakan dengan serius dan dengan baik dan benar. Karena saya kira tugasnya sangat mudah karena juga dikerjakan secara berkelompok atau bersangga. Jadi ada banyak tugas yang kami berikan. Silakan dibagi antar anggota dikerjakan dan didiskusikan. Jangan langsung dikumpulkan, tapi harus didiskusikan dulu. Mana apakah ini benar, apakah salah, mana yang kurang, maka harus ditambahkan. Nah, yang saya minta kemarin pada nomor 2 yaitu syarat pencapaian Pramuka Garuda golongan penegak. Kemarin ada yang menuliskan golongan siaga, ada yang golongan penggalang. Jadi makanya kemarin saya suruh revisi dan kirim ulang. Nah, ini kita masuk pada syarat Pramuka Penegak Garuda. Dapat ditetapkan apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana dan telah berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Jadi Pramuka Penegak ini dapat dilantik menjadi Pramuka Garuda tidak boleh langsung setelah pelantikan laksana, tapi 3 bulan setelah dilantik menjadi penegak laksana. Jadi ada tenggang waktunya selama 3 bulan. Syarat yang ketiga yaitu menjadi contoh yang baik di dalam gugus depan, di rumah, sekolah, perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma. Yang keempat, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Ingat, TKK ada berapa bidang kemarin yang Kaudin jelaskan? Ya, betul, ada 5 bidang. Jadi 5 kali 9 ada berapa? 45 TKK
masing-masing bidang. Nah, masing-masing bidang itu harus ada 9 macam. Boleh lebih, Kak? Boleh. Kurang? Enggak boleh, karena sekurang-kurangnya 9. Jadi, seorang penegak Garuda minimal memiliki 45 TKK. Nah, dari TKK tersebut, sekurang-kurangnya ada 2 macam TKK tingkat utama dan 3 macam TKK tingkat madya. Jadi dari 45 TKK tersebut harus ada sekurang-kurangnya 2 yang sudah tingkat utama dan 3 yang tingkat madya. Jenis TKK diwajibkan berdasar ketentuan gugus tugas di mana penegak. Jadi macam-macam TKK itu tidak dibatasi, tapi ingat ada beberapa TKK wajib yang harus dimiliki oleh perangkat penegak. Jadi untuk sisanya bebas sesuai keterampilan dan kecakapan yang ada dimiliki. Lanjut, yang kelima, pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, daerah. Jadi harus pernah mengikuti kegiatan, bukan hanya pramuka yang hanya di gugus tugas, tapi dia pernah mengikuti kegiatan seperti Raimuna ranting, Raimuna cabang, atau Raimuna daerah, dan berbagai kegiatan kepenegakan lainnya. Yang keenam, tergabung dalam salah satu satuan karya yang mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya tersebut. Jadi salah satu syaratnya ada di teman-teman harus tergabung dalam satuan karya. Nah, ini nanti akan Kak Udin jelaskan apa itu satuan karya. Yang ketujuh, aktif membantu pembina di gugus depan. Jadi berperan aktif juga dalam membantu kegiatan di gugus depan, terutama membantu pembina. Yang kedelapan, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Yang kesembilan, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Jadi dituntut juga untuk memiliki kemampuan bahasa asing, bukan hanya bahasa lokal ya. Bahasa Jawa masih kurang, harus bisa memiliki kemampuan bahasa internasional. Dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perseorangan atau bersama di lingkungan. Jadi dia juga sudah memiliki proyek produktif yang bersifat perseorangan atau bersama. Jadi proyek ini bisa dilakukan secara sendiri, individu maupun bersama-sama di lingkungannya. Sebagai penabuh yang rajin dan teratur, mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi sangat rumit sekali menjadi seorang memenuhi persyaratan menjadi seorang pramuka penegak Garuda. Ada 13 syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai pramuka penegak Garuda. Di sini sudah sangat lengkap di SK ini, SK Kuartir Nasional nomor 38 tahun 2017 tentang pramuka Garuda. Nah, itu tadi sedikit ulasan dari tugas pertemuan 2 yang kau berikan. Sekarang kita akan masuk kepada materi pertemuan 3. Kak Udin akan menjelaskan mengenai Sangga Pramuka Penegak. Karena kemarin melihat ada di teman-teman menuliskan tugas, masih banyak yang salah menuliskan. Jadi kita bukan lagi beregu ya, apalagi ketua regu, istilah regu itu sudah tidak ada di dalam penegak. Yang ada apa, Kak? Adanya sangga. Ketua pimpinan sangga, wakil pimpinan sangga, dan lain-lainnya. Jadi akan Kak Udin jelaskan ulang mengenai Sangga Pramuka Penegak. Pertemuan 3 latihan pramuka wajib kelas 10 SMK PGRI 2 Sidoarjo dengan tema Sangga Pramuka Penegak Sabtu 7 Agustus 2021. Apa sih sangga itu?
Sangga merupakan gubuk atau rumah kecil tempat penggarap sawah. Nama sangga disusun dengan sesuai kiasan dasar, yakni sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, sangga pendobrak, dan sangga pelaksana. Masing-masing sangga ini memiliki kiasan dasar yang berbeda-beda dan memiliki tugas yang berbeda-beda. Nanti apa tugas dan kiasan dari sangga-sangga tersebut nanti akan kita bahas. Setelah kita mengetahui apa itu sangga atau definisi sangga, maka kita harus tahu bagaimana syarat-syarat dapat diberdirikannya sebuah sangga. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Jumlah anggota sangga yang terbaik adalah 4-8 pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh para penegak sendiri, seperti yang teman-teman lakukan kemarin, bukan KUD yang membentuk, tapi teman-teman sendiri yang membentuk sangga itu. Nama sangga dipilih di antara nama-nama sangga yang ada, yaitu sangga pendobrak, sangga perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Itu tadi pilihan-pilihan nama sangga yang dapat teman-teman pilih. Kak, pakai nama lain boleh dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh teman-teman penegak itu sendiri. Tapi nama-nama itu tidak boleh jauh-jauh dan tidak boleh melenceng dari kiasan dasar pramuka penegak itu sendiri. Kita lanjut, macam-macam sangga. Nah, ini tadi setelah teman-teman mengetahui nama-nama sangga, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana logo atau lambang dari sangga tersebut. Ini sangga perintis, logonya seperti ini. Penegas seperti ini, pencoba, pelaksana, dan yang terakhir tadi pelaksana. Ini 5 sangga yang ada di pramuka penegak. Jadi lambangnya seperti ini, ditempel di mana, Kak? Bentuknya seperti bed. Kalau teman-teman dulu pernah penggalang, ada namanya bed regu. Warnanya sesuai hewan atau regu yang teman-teman atau tumbuhan yang teman-teman pilih. Kalau di penegak, putra-putri sama, tidak ada bedanya. Nah, setelah teman-teman mengetahui logo sangga teman-teman, maka teman-teman harus mengetahui bagaimana bentuknya. Bed sangga itu berbentuk bujur sangkar, masing-masing memiliki sisi 4 cm. Di dalamnya terdapat gambar yang melambangkan nama sangga tersebut. Tadi setiap sangga memiliki gambar yang berbeda-beda dan memiliki kiasan atau makna yang berbeda-beda pula. Pemilihan nama sangga dan lambang sesuai dengan pilihan segenap anggota, seperti yang sudah kami jelaskan. Tanda ini dipasang di lengan sebelah kiri baju. Jadi sama seperti teman-teman dulu waktu penggalang menempelkan bed regu di lengan sebelah kiri. Nah, struktur sangga itu terdiri dari apa saja. Jadi ada yang namanya pemimpin sangga atau pimpinan sangga. Ada wakil yang disebut dengan wakil pemimpin sangga. Pemimpin sangga ini biasanya disebut dengan pinsa, pimpinan sangga. Wakil wapinsa, ada juru tulis atau sekretaris disebut kerani, juru uang bendahara disebut dengan banggar, dan yang jelas ada anggota. Nah, itu tadi pemaparan mengenai sangga yang sudah kau jelaskan sedikit pada pertemuan pertama dan akan kau jelaskan agak lebih lebar pada pertemuan hari ini. Jadi nanti ada tugas yang akan kau diberikan. Ada 2 bentuk tugas yang kau diberikan, tugas sangga dan tugas kelas. Nah, untuk tugas pertemuan 3, yang pertama, tolong dicatat, jelaskan filosofi atau kiasan sangga Anda. Jadi silakan dicari apa makna, apa filosofi, apa kiasan dari sangga perintis, pencoba, dan seterusnya. Jadi masing-masing sangga jelaskan filosofi sangganya ya. Jelaskan tugas sangga Anda. Lah setiap sangga ini memiliki tugas. Nanti silakan dicari apa tugas sangga Anda. Nah, tugas pertama, ini adalah tugas sangga. Silakan dikerjakan di Word seperti tugas pertemuan 2 kemarin ya. Nanti akan saya buatkan room atau ruang untuk pengumpulan tugas di Google Classroom-nya. Nah, ini tugas yang kedua, yaitu tugas kelas. Berhubung pada
pekan Sabtu depan, yaitu bertepatan pada 14 Agustus, yaitu Hari Pramuka, Kaudin menginstruksikan setiap kelas membuat Twibbon. Jadi Twibbonnya ini dibuat secara mandiri dan disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi setiap Twibbon memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan jurusan. Nah, Twibbon ini diupload secara perorangan, tapi dibuat secara berkelas. Bisa dipahami ya, Twibbon setiap kelas berbeda, disesuaikan dengan jurusan masing-masing dan diciri khaskan dengan sesuai jurusan masing-masing. Twibbon ini nanti silakan di-share ke teman kelasnya untuk di-upload atau digunakan atau diisi dengan foto adik-adik menggunakan seragam pramuka lengkap. Twibbon ini bertema ucapan Hari Pramuka yang ke-60 pada 14 Agustus tahun 2021. Pada Twibbon juga dicantumkan logo pramuka, logo WOSM, logo ambalan. Nanti logo ambalan akan kami kirimkan di grup ketua kelas. Nanti tolong diingatkan Kak Udin untuk mengirimkan logo ambalan Pak Timur Rajutnyadin ya. Dan logo Hari Pramuka 60. Nanti adik-adik bisa cari di Google bagaimana logo Hari Pramuka yang ke-60. Dan jangan lupa di Twibbon disematkan juga slogan berbakti tanpa henti. Ini adalah slogan Hari Pramuka yang ke-60. Upload Twibbon di Instagram dan tag Instagram Dewan Ambalan. Nanti Kak Udin kasih nama Instagram Dewan Ambalan kita. Screenshot bukti upload Twibbon sebagai bukti absensi pertemuan Kabat. Jadi ada di upload Twibbon ini nanti sebagai bukti absensi pertemuan buat bukti absensi untuk pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat itu pada tanggal 14 Agustus atau Sabtu depan. Upload Twibbon wajib menggunakan seragam pramuka. Jadi adik-adik berfoto, bersuap foto yang baik, yang bagus menggunakan seragam pramuka, kemudian ditempeli dengan Twibbon yang sudah dibuat dan diupload di Instagram. Nanti hashtag menyusul akan kami kirimkan juga di ketua kelas. Waktu upload Twibbon mulai tanggal 13 sampai 14. Jadi Twibbon diupload tanggal 13 sampai 14 ditahan, baru boleh dihapus tanggal 15. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Tolong dikerjakan dengan cara serius karena ini akan juga berdampak pada nilai teman-teman. Kita tim pembina tidak akan memberikan nilai tambahan ketika adik-adik juga tidak bisa membantu kami. Dalam artian apa? Tidak mengerjakan tugas dengan baik, tidak pernah absensi, tidak pernah mengerjakan tugas. Nanti itu juga berpengaruh pada penilaian teman-teman semua. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini, dan itu juga penjelasan tugas yang dapat Kak Udin jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami tugas dan materi yang kau disampaikan pada pertemuan ketiga ini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, apabila masih belum paham mengenai tugas maupun materi, silakan bertanya di grup WhatsApp yang sudah kami bentuk. Demikian pertemuan 3 Kak Udin akhiri. Apabila ada salah kata maupun penjelasan saat menjelaskan materi, Kak Udin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.